dimarahin udah dewasa begini dimarahin kayak anak kecil gitu. Kamu jangan lagi pacaran sama anak saya, kamu jangan lagi kamu datang ke sidang. Itu kan nggak ada yang punya hak seperti itu. Sidangnya terbuka, boleh untuk datang siapa saja. Bilang kasih tahu tuh sama si Titi itu, jangan ngaku-ngaku sebagai ibu angkatnya, jangan maksa-maksa sebagai ibu angkatnya. Yang bisa jadi ibu angkat Ibu Titi, aku dikasih nomor telepon Bu Titi, aku dikenal Bu Titi lewat telepon. Gambar yang tolong telepon Ibu Titi ini Setelah tanggal 23. Ibu angkat aku yang selama kasus ketiga suka ngebantu dan sekarang sudah jengukin aku di Cipinang gitu. Telepon, ketemu, makanya nyambung. Ibu Titi punya keyakinan Bang Amar bisa jauh lebih baik, aku pun juga, makanya jadilah kita bisa jalan bareng. Itu yang namanya betul-betul menjadi suatu tim bersama untuk perjuangkan bagaimana supaya penyalahgunaan narkotika seperti Amar ini bisa kembali produktif, kembali sehat, pulih gitu loh. Itu kan tujuannya seperti itu. Tetapi udah diacak begitu, ya jadinya kan nggak jadi karo-karo, jadi acak-acak begitu gitu. Semua tidak boleh. Kasihan loh, Bang Amar sampai disuruh berstatement untuk putus sama aku, untuk putus. Suruh bikin surat, ada surat pernyataannya. Jangan surat pernyataan Amar, jangan ibu bawa ibu angkat saya sudah ada, bunda. Kalau saya namanya tidak ini, keluar udah lagi begitu gitu. Selesai dia bikin surat itu, Amar ngirim surat ke saya. Aku stres. Aku apa namanya? Terintimidasi lah, aku ditekan terus dari pihak diintervensi untuk membuat surat seperti itu. Itu ada suratnya Amar. Kamu sabar dulu ya. Nanti kita buktikan semua itu surat-suratnya itu. Berarti surat yang beredar itu adalah surat dalam paksaan atau bagaimana dong? Iya, sebenarnya bukan dalam paksaan, dalam tekanan dan dalam karena aku intervensi. tidak bisa berkomunikasi dengan Bang Amar selama ini. Sebelumnya saat menerima surat itu dokter mengetahui itu? Tahu itu tulisan Bang Amar. Tapi tahu kalau itu memang keputusan Bang Amar juga atau bagaimana? Enggak, tiba-tiba Amar nggak tahu kenapa, aku yakin sih dalam hati aku ya waktu dapat surat itu, ini anak akalnya banyak pasti dia akan mencari cara gimana caranya menjelaskan sama pakai surat. Benar, dia nitip surat itu ke petugas atau ke siapa lah mungkin yang bagi surat sampai ke aku cekrek isinya gitu aja nanti. Isinya intinya dia tertekan sama orang-orang tertentu dan dia menyebutkan namanya orang-orang tertentu itu. Saya nggak bisa ngomong di sini. Termasuk juga menulis surat yang pertama. Iya, aku harus nulis surat itu karena aku ditekan. Dan yang menulis surat dengan yang telepon itu adalah sama, satu orang. Sebenarnya infonya bakal pindah ke NK atau Ya secara prosedur sebenarnya iya dong, karena kan titipan. Kan hanya dititipkan. Waktu itu kan juga Bu Masya kan menyampaikan bahwa ini titipan di sini. Kalau kemudian Pak Dirjen punya alasan sendiri karena sudah selesai kembali ke sana. Nah ini kan, tapi ini kan masih ada proses hukum yang berlaku sampai nanti mungkin akan ada keputusan banding sampai kasasi itu kan masih perlu ada waktu gitu. itu ada waktu nggak sih bakal kayak kemarin diantar ke rumahnya? Iya, itu yang dikhawatirkan dari kemarin sama Bang Amar. Itu yang selalu disampaikan oleh Adi dan Adi selalu sampaikan ke saya, Pak ini gimana? Pak ini gimana? Jadi nggak ada tuh aku hubungan sama Adi baik-baik aja. Kalau mungkin Adi ngomong kayak gitu, aku yakin dia pasti gitu. Terus terakhir mungkin respon ayah dari dokter Nggak ada respon apa-apa. mengetahui putusan itu? Nggak tahu lah, nggak bisa. Kalau ayahnya itu dokter kan sudah dewasa, jadi semua keputusan apa dokter itu diputuskan dan semua yakin dengan dokter. Tapi ayahnya kan sudah ketemu dengan saya, sudah kenal baik dengan saya. Karena waktu itu juga Amar pesan supaya saya menemui ayahnya dokter gitu, dan saya udah ketemu, dia banyak ngobrol, hubungannya juga baik, datang gitu dan nggak ada masalah itu gitu. Dan saya yakin kalau seorang orang tua anaknya ingin berumah tangga dengan orang yang dicintai dan itu sebagai bentuk ibadah, kenapa nggak didukung, kenapa nggak disupport gitu loh. Bukan kamu jangan kawin dengan anak saya mau dijauhi dengan itu apa? Bukan, itu tidak boleh seperti itu. Yang kami sangat sesalkan itu Tadi ngapain sih mikirin jodoh, bukan mikirin duit aja. Mikirin aja dulu hukum ini. Jodoh itu kan sudah disampaikan. Besok kawin aja bisa batal, gimana ini gitu. Mikirin aja dulu. Tadi pagi juga saya bilang sama Amar, pokoknya jodoh itu gampang lagi. Sabar ibu, sabar.